Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik antara Mikhail Tal melawan Rico Mascarenhas yang terjadi pada tahun 1981. Oke kawan-kawan, Mikhail Tal memulai permainan dengan E4, dibalas dengan D5, pertahanan Skandinavia. Pion makan, menteri makan, kuda C3, menteri A5, lanjut D4 dan C6, kuda F3, kuda F6, gajah D2, serangan secara tidak langsung pada menteri A5, menteri ke C7, gajah C4, pion maju ke E6, menteri E2, gajah B7. Di sini gerakan paling umum adalah putih rokade pendek, tapi tentu tidak untuk orang yang gila akan serangan ini. Mikhail Tal justru memajukan pion ke G4. Nah, jika di antara kalian ada yang mengira pion ini gratis, itu jawaban yang kurang tepat. Karena benteng G1, pion ke H5, pion maju ke H3, jika kuda kabur, pion G7 akan menjadi sasarannya. Oke, kembali ke permainan. Hitam tidak memakan pion, tapi membalasnya dengan kuda D7. Putih rokade panjang. Selanjutnya B5. Hitam mencoba melakukan serangan balik. Gajah mundur ke D3. Pion maju lagi, kali ini mengancam kuda. Lalu kuda ke E4. Kuda membantu serangan ke D5. Raja ke B1, pion A5. Nah, namanya juga gila serangan. Mikhail Tal malah membalas dengan G5. Dilanjut menteri B6 bergabung untuk menyerang. Tanpa takut, Mikhail Tal memajukan pion ke H4. Lalu pion maju ke C5. Pion makan. Kuda makan. Putih gajah B5, skak, gajah menutup skak. Gajah makan. Kuda makan gajah. Pion maju lagi ke H5. Entah kenapa di sini hitam malah melakukan rokade pendek. Padahal pion-pion di sini sangat berbahaya. Oke, lanjut ke G6. Dibalas H6. Di sini Mikhail Tal memulai strategi pengorbanannya dengan memakan pion di H6 dengan gajah. Coba kita analisis posisi seperti ini. Jika hitam makan gajah, maka menteri D2 mengancam pion. Raja ke G7 melindungi pion. Pion kali F7. Benteng ke H8 memberi perlindungan lebih ke pion H6 dan sekaligus memberi celah bagi raja untuk kabur. Kuda ke D4, maka posisi hitam akan sangat berbahaya. Oke, kembali ke permainan. Di sini hitam tidak memakan gajah, tapi memajukan pion ke F5 mengancam kuda. Bukannya menyelamatkan kuda atau gajah, Mikhail Tal justru memakan kuda D5 dengan benteng. Sekarang hitam bisa memilih mau makan kuda, gajah, atau benteng. Sebenarnya apakah yang Mikhail Tal rencanakan? Tentu saja Rico Mascarenhas sebagai hitam lebih memilih memakan benteng karena benteng di sini juga mengancam kuda hitam. Coba kita analisis posisi seperti ini. Jika hitam memakan kuda terlebih dahulu, ancaman lanjutan pada kuda F3. Benteng akan memakan kuda dan membuat pertanyaan bagi hitam. Mau makan kuda atau gajah?
atau menyelamatkan gajah gelapnya. Jika hitam makan gajah, maka menteri makan pion E4 menyelamatkan kuda, benteng E8 memberi perlindungan gajahnya, lanjut kuda E5, menteri kali F2 makan pion, kuda G4 mengancam menteri dan ancaman skak pada pion H6. Menteri F4 berniat mengadu menteri sekaligus melindungi pion di H6. Lalu putih makan pion E6 skak. Dan posisi hitam di sini akan benar-benar hancur. Oke, kembali ke permainan. Setelah hitam memakan benteng, kuda mundur ke G3, mengancam gajah dengan menteri. Benteng F8 melindungi gajah, menteri D2, ancaman skakmat lagi jika hitam memakan gajah. Hitam kuda C5, gajah mundur ke F4, membiarkan pionnya untuk maju ke H6. Lanjut kuda E6, pion maju ke H6. Benteng F6, pion kali G7 makan dan membuka file bagi benteng. Kuda makan pion. Selanjutnya adalah langkah yang sangat tidak terduga oleh Mikhail Tal, yaitu gajah C7, mengorbankan gajah sekaligus mengancam menteri. Rico Mascarenhas menerima pengorbanan Mikhail Tal dan memakan gajahnya. Dan ternyata itu bukan pengorbanan, tapi tempo yang dibuat Mikhail Tal untuk membuka menterinya. Jika kalian bingung, coba perhatikan langkah selanjutnya ini. Benteng H8 skak, dan hitam atau Rico Mascarenhas di sini menyerah. Mengapa dia menyerah? Karena raja harus makan benteng. Skak dengan menteri H6, raja G8, menteri H7, raja F8, menteri H8 dan skakmat. Oke kawan-kawan, itulah permainan atau partai catur yang disuguhkan antara sang master pengorbanan Mikhail Tal melawan Rico Mascarenhas. Jika kalian menyukai partai catur seperti ini, jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.